apakah ada korelasi tentang intransparansi di dalam keuangan parpol itu dengan praktek pemilu pilkada yang selalu diwarnai dengan bribery, suap besel. Sejak 2004, 2009, 2014, 2019, saya dan teman-teman itu mengikuti terus proses-proses pilkada yang selalu berbasis suap itu. Masalahnya data, tapi mohon maaf tidak saya sempat untuk tampilkan, ada korelasi antara intransparansi keuangan parpol itu dengan praktek pemilu pilkada dengan apa yang sering saya sebut NKKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Koruptor Radikal Indonesia. Apa itu? Yaitu data korupsi yang kami peroleh dari KPK yang ori, maaf loh, yang ori, karena ini KPK KB gitu, KB berapa gak jelas. Data itu menggambarkan sejak 2004 sampai pemilu 2004 sampai pemilu 2019 itu ada 305 jumlah koruptor yang ada di Jakarta, berarti pemerintah pusat, dan ada puluhan di provinsi-provinsi sampai tingkat 2. Rata itu. DIY yang semula tidak ada, Golkar gak mau kalah kalau nggak ada. Nah, menyusul wali kota Jogja dari Golkar itu, teman saya Haryadi. Nah, jadi ketika kita bicara korupsi sekarang ini, korupsi yang sangat sistemik, terstruktur dan masif, itu tolong diperhatikan dan jadi agenda kita bareng-bareng, masyarakat sipil maksudnya. Apakah ini ada korelasinya dengan hasil riset ini? Hipotesa saya ada banget. Tapi untuk menjelaskan secara akademis perlu riset. Nah, Fakultas ISIPOL, Fakultas FISIP UMY bisa memelopori ini. Tidak hanya berhenti di sini aja. Banyak dosen-dosen yang senior, termasuk sebelah kiri saya ini. Nah, kemudian tidak hanya menimbulkan ekses pada NKKRI tadi, tapi tadi sudah singgung, seleksi KPK, seleksi KY, Komisi Yudisial, seleksi Hakim Agung, seleksi MK, seleksi KPU juga, itu rawan sekali dan prakteknya itu selalu ada. Praktek itu, walaupun tidak semua parpol. Saya sendiri pernah, alhamdulillah sebagai korban dari DPR dan DPR hasil pemilu 2019. Tapi alhamdulillah kalau saya dulu masuk KPK jilid 2 ya mungkin sudah stroke dulu. Saya ambil hikmahnya aja. Jadi sengaja tidak diluluskan. Mengapa? Ya itu tidak lepas. Karena apa? Nah nanti bisa cerita yang sebelah kanan saya ini. Pencegahan yang dari KPK itu pencegahan yang ofensif. Dulu ada 3 sektor yang dilakukan riset ya. Kemudian dikembangkan, didevelop menjadi program-program konkret KPK. Ketahanan pangan, ketahanan revenue, dan ketahanan satunya Pak, termasuk migas, sumber daya alam. Hasilnya rekan-rekan semua yang ngeri sekali. Satu sisi pencegahan itu bisa menyelamatkan duit ratusan triliun saat itu 2012. Tapi sisi lain, taipan-taipan yang selalu bermain pada ruang-ruang gelap itu sangat merasa dirugikan oleh KPK yang ori saat itu. Maka KPK digempur dengan revisi undang-undang. Nah, penggempuran yang sempurna itu justru terjadi pada gambar yang di sebelah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Itu di situ KPK dibikin stroke total. Tubuhnya stroke, berpikirnya stroke. Gitu. Dulu di era SBY juga sudah mulai digerogoti, tapi kami lawan dengan masyarakat sipil kompak termasuk
teman-teman ICW yang sekarang Sekjen TI itu, wah itu salah satu kekuatan kami dulu adalah antara lain ICW. Nah, jadi seleksi orang-orang penting tadi termasuk di sektor penegakan hukum itu juga diakibatkan tidak fair itu ya. Dan terakhir ditunjukkan dengan DPR menyopot hakim MK, seorang profesor dari Unhas. DPR sendiri yang memberi contoh yang tidak bagus. Karena apa? Ya karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi keuangan yang tidak bagus. Nah begitulah dampak dari intransparansi di bidang keuangan itu membuat demoralisasi terhadap bukan hanya cara berpikir tapi juga kepribadian anggota-anggota DPR itu.